Sehat, yang ujian gimana ujiannya? Oke? Puji Tuhan. Oke, ya sebelum kita mulai ibadah kita mau bacakan satu ayat firman Tuhan dulu. Silakan Mulmet. Ya kita mau bacakan ya. Saya bacakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Guys, oke. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar untuk apa? Untuk hidup menjadi kudus. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Allah yang kudus. Jadi Tuhan mengingatkan kita, yuk kita mau kuduskan diri kita, pikiran kita, hati kita, supaya kita layak datang ke hadapan Tuhan. Amin teman-teman semuanya. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan senantiasa setiap hari Tuhan. Kami mau katakan Kau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau memberi hidup kami, hati kami untuk memuliakan nama Engkau. Kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Yesus Tuhan. Haleluya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita sama-sama merendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Selidiki aku,
sama-sama menyanyikan ini lebih lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan sekali lagi, lebih lagi untuk Tuhan. Kau lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari kita semua sambil berdiri. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Kami akan memberikan sukacita yang lebih lagi hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Siapa yang bersemangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita sama-sama memberikan sukacita yang lebih dahsyat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan selalu ada di antara kami. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai. Katakan haleluya. Haleluya, ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya,
Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Marilah kita lebih lagi untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita, mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita pada sore malam hari ini. Biarlah ada pertemuan di tempat ini dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjamah kita satu persatu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sembah kita. Mari kita angkat puji kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Jangan ada yang diam. Belajar untuk katakan terima kasih sama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan yang berbeban berat, yang bergumulan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengangkat setiap pergumulan kami. Engkau yang mengangkat setiap sakit penyakit kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah kami Tuhan satu persatu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, oh Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau yang datang dan hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Sama-sama nyatakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dan lebih sungguh lagi kita nyatakan lagu ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru Kau urapi kami Tuhan. Minyak yang baru urapiku. Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ini kerinduan kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Teman-teman saja nyatakan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidup. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, ya Raja segala raja. Haleluya.
Kita yakin dan percaya kalau setiap beban kita, setiap sakit penyakit kita, setiap masalah hidup kita sudah ditanggung Tuhan di kayu salibnya. Kita yakin dan percaya kita semua di tempat ini itu semua karena kasih dan kemurahan-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama saya katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sambil bangkit berdiri, kita nyatakan lebih sungguh lagi. Terima kasih karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Ini hidup kami. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Ini hidup kami. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap nyanyian dan pujian yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kelegaan yang Kau berikan Tuhan. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami anak-anak ingin mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang berfirman atas kami Tuhan melewati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai hamba-Mu, biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur, biarlah itu tidak sia-sia dan biarlah itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk semua, Tuhan Yesus memberkati.
Saya ditepuk tanganin kayak mau stand up comedy. Haleluya. Selamat sore, shalom. Puji Tuhan. Senang sekali pada sore ini boleh ketemu dengan teman-teman semua, adik-adik remaja. Saya bersyukur ada kesempatan lagi untuk bisa sharing di tengah-tengah teman-teman semua. Pada saat ini saya mau, berarti ini nggak bisa tampil ya? Lagi dibetulin, oke. Nah, pada kesempatan sore ini saya dapat tema yaitu bicara tentang kekudusan. Wah, mungkin kalau misalnya teman-teman dengar, aduh kayaknya kurang seru nih khotbahnya nih, renungannya tentang kekudusan. Dan tapi jangan ini dulu, jangan underestimate dulu. Saya mau bagikan sesuatu yang penting dan menarik. Dan saya mau kasih judul renungan pada saat sore ini yaitu hidup kudus, siapa takut? Nah, coba boleh ucapkan sama-sama, hidup kudus, apa? Siapa takut? Nah, jadi gini teman-teman ya. Mungkin kalian ada enggak yang pernah merasa bahwa kalian capek ketika kalian harus jadi orang yang beda? Maksudnya gimana Pak? Beda gimana? Begini, ketika kalian lihat di teman-teman lingkungan kalian gitu ya, entah itu di sekolah, entah itu di tempat main ya, maka kalian bisa melihat bahwa ada teman-teman kita yang boleh melakukan apa saja. Contohnya misalnya, ada teman-teman di sekolah kita yang nyontek, ya. Ada teman-teman kita juga yang mungkin masih remaja gitu ya. Waduh, ikut-ikutan kayak orang tua, merokok seperti itu. Dan rasanya mereka asik-asik aja gitu. Dan bahkan misalnya pacaran pun, saya tidak anti dengan pacaran. Tapi misalnya pacarannya gonta-ganti, per 6 bulan. Kayak bagi rapot aja, per 6 bulan gonta-ganti pacaran. Dan yang jadi persoalan adalah ketika pacaran tapi pacarannya kelewat batas. Yaitu alias apa? Melakukan apa? Seks bebas. Dan kalian menemukan bahwa mereka teman-teman yang melakukan itu merasa dirinya itu keren. Merasa dirinya itu ya malah bangga bisa melakukan itu. Kelihatannya wah menjadi pusat perhatian, dianggap pemberani. Sedangkan kalian memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Rasanya kadang-kadang mungkin muncul satu tuduhan, pertanyaan di hati kita, kok gue ini kok cupu banget gitu ya. Ya, kok aku ini kok cupu banget dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kok kelihatannya kita ini kayak orang yang kurang gaul, kayak orang yang lemah. Tapi saya mau ingatkan teman-teman, dengerin baik-baik bahwa hidup kudus itu bukan berarti ketinggalan zaman. Hidup kudus itu bukan berarti kita kurang gaul, kurang asik, atau dianggap menjadi orang yang sok suci. Tapi ketika kalian mengerti tentang hal ini, bahwa kekudusan itu adalah sebetulnya level paling tinggi ya dari sebuah standar yang namanya keren. Ada banyak hal yang keren yang kalian bisa lihat bahwa menurut kalian keren ini. Misalnya kalian prestasinya bagus, lalu nanti besok-besok karirnya bagus, lalu punya talenta yang keren, itu ada hal-hal yang keren. Tapi di antara hal-hal yang keren ini ada yang lebih keren lagi, yaitu apa? Ketika kalian bisa berprestasi, kalian penampilannya bagus, talentanya oke, dan ditambah dengan kalian juga menjaga kekudusan. Ini keren tingkat dewa. Kerennya ini mantul abis teman-teman semua. Kenapa? Karena ketika kita menjaga kekudusan, kita sadar bahwa kita punya standar yang lebih tinggi daripada standar yang umum di dunia ini. Dan kalian harus tahu dari zaman dulu, waktu saya zaman remaja sampai sekarang ya, bahwa standar dunia itu makin lama itu makin turun. Yang dianggap dulu itu, itu mah kayaknya nggak bener tuh. Zaman sekarang dianggapnya biasa-biasa aja. Karena standar moralnya itu sudah semakin turun. Dan seharusnya teman-teman sadar dan mengejar bahwa aku ini adalah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk beda dengan dunia ini. Kalau misalnya kalian tahu zaman gereja mula-mula, zaman rasul-rasul nih, ya Petrus dan kawan-kawan dan juga berikutnya tahun-tahun ke depan berikutnya, maka gereja itu orang-orang yang kumpul di gereja di bait suci itu disebutnya dengan eklesia. Eklesia itu artinya apa? Perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Ya,
dipanggil keluar dari dunia ini, lalu hidupnya berubah tujuannya adalah tujuan untuk hidup bagi Tuhan. Efesus 2 ayat 10, coba tolong ditampilkan ayat ini. Firman Tuhan bilang begini, karena kita ini buatan Allah. Kalau saya lihat dalam pengertian ini, kata buatan itu artinya mahakaryanya Tuhan. Saya dan kalian itu mahakaryanya Tuhan. Bedanya kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang hanya cuma ngomong, jadi. Tapi waktu dia menciptakan kita, dia nggak asal ngomong. Tapi dia bentuk kita dengan tangannya sendiri. Itu yang membuat kita ini adalah disebut buatan Allah, mahakaryanya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus dengan maksud dan tujuan mulia untuk apa? Untuk melakukan apa? Pekerjaan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hari ini saya mau sampaikan ada 3 poin penting yang bisa jadi pegangan buat teman-teman semua. Bahkan mungkin juga bisa jadi penyemangat saya doakan. Supaya kalian jadi pribadi-pribadi yang berani tampil beda. Bukan karena untuk gagah-gagahan, tapi berani tampil beda karena Tuhan. Yang pertama poinnya adalah yang kalian perlu pikirkan, simpan dalam hati saudara, yaitu begini, bahwa hidup tidak kudus itu capek. Mungkin di antara kita ada yang agak sedikit berpikir, apa nggak kebalik nih Pak Marga nulis hidup tidak kudus itu capek. Bukannya hidup yang kudus yang capek. Karena kan kalau saya hidup kudus kan saya harus jaga sikap, ya, harus sikapnya manis, jaga ucapan, jaga pikiran. Mungkin untuk sebagian orang betul bisa jadi itu adalah sesuatu yang capek. Tapi saya mau ingatkan bahwa hidup dalam ketidakkudusan jauh lebih capek. Karena begini, saya kasih ilustrasi. Ibaratnya kita ini disetir atau dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang tidak semestinya. Contoh umpama, di antara kalian umpama, yang sebetulnya tidak terlalu senang sama musik. Tapi karena papa mama kalian itu penggemar musik, bahkan mungkin pemain musik, kepengennya anaknya juga pintar musik. Lalu dipaksalah kalian untuk belajar musik musik ini, suruh bisa semua. Padahal passion kalian bukan di musik, kalian lebih senang ngulik komputer. Makanya ketika les musik, belajar musik rasanya terpaksa. Rasanya nggak enak dan jadi beban. Kalian disuruh belajar seneng pelajaran biologi. Karena papa mamamu ini dokter, kamu harus jadi dokter juga. Padahal dia senangnya bisnis. Nah kebayangkan buat orang yang seperti itu, bahwa apa? Panggilan dalam hidupnya pengen jadi pebisnis, tapi papa mama kamu kok jadi dokter. Harus senang pelajaran biologi. Dan hal-hal yang mirip seperti ini pernah dialami oleh seorang rasul yang namanya Paulus. Dalam Roma 7 ayat 15 dan 19, coba tolong ditampilkan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Paulus pengen mengerjakan yang baik, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Gini teman-teman ya, adik-adik remaja. Kalau kita sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, maka ya tujuan kita, kebiasaan kita, kesukaan kita bukan karena apa? Lagi tentang sesuatu yang menyenangkan hati kita secara daging. Kita seharusnya tujuan hidup kita, kesukaan kita itu beda dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Karena begini, secara umum kalian bisa lihat di mana-mana ya, bahwa dunia itu mengejar sesuatu yang memuaskan keinginan daging kita. Dunia itu selalu mengejar dan menyodorkan, menggoda kita, entah itu lewat medsos atau apapun juga, supaya ego kita ini dipuaskan, keinginan mata, ya, keinginan perut, keinginan daging, keangkuhan hidup, supaya kita dianggap keren, lalu kita dipuji-puji orang, saudara. Sedangkan yang sebenarnya di dalam roh kita, Roh Kudus mendorong kita untuk mengejar yang bertolak belakang dengan apa yang dunia tawarkan, ya. Dan disinilah terjadi yang namanya perang batin.
Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita sudah mau sungguh-sungguh sama Tuhan nih. Lalu apa? Lalu ada hal yang lain, ya. Dunia menawarkan sesuatu yang berbeda dan tetap kekeh pengen menyenangkan daging kita. Dan di sini terjadi peperangan batin. Dan disinilah kita akhirnya ketemu dengan kata capek. Karena aku mau begini, aku mau melakukan yang baik. Tetapi ada yang mendorong aku untuk mundur kembali. Dan itu yang akhirnya membuat kita capek. Dan ingat, ada hal yang penting yang harus kita waspadai dan diingat bahwa ketika kita memilih, ingat ya, memilih untuk membiasakan diri hidup tidak kudus, ingat baik bahwa ini ada konsekuensi, ada akibat, ada resikonya. Apakah itu? Klik coba tolong. Konsekuensinya adalah kita akan jadi orang yang diintimidasi. Terintimidasi. Oleh siapa? Oleh raja intimidasi, oleh raja teror, yaitu iblis. Dia akan terus-menerus mengejar kita dengan mengingatkan bukti-bukti kelakuanmu yang enggak benar. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu terus iblis mengingatkan kita, menyodorkan kepada kita bahwa nih kelakuan kamu tidak seperti ini. Ya, jujur itu adalah sesuatu yang tidak enak. Pernah nggak dengar cerita atau ilustrasi ada seorang anak ya sedang main dengan temannya ya di rumah kakeknya. Lalu kakeknya ini kakek yang suka koleksi vas bunga yang bagus-bagus. Lalu vas bunga ini banyak juga yang dari luar negeri. Karena saking asiknya main, ternyata tidak sengaja salah satu vas bunga milik kakeknya itu pecah. Nah sampai akhirnya ketika pecah dia begitu takut sekali. Lalu dia dan temannya berusaha untuk segera membereskan pecahan dari vas bunga itu. Nah lalu pada waktu itu dia bilang, jangan bilang-bilang sama kakek saya ya. Oh iya, oke kata temannya. Lalu besok-besok main lagi. Lalu temannya itu bilang sama dia, bagi ceban dong, ya bagi 10.000 dong. Aduh nggak ada. Vas bunga, kasihlah ceban. Ya, lalu main lagi, minta noban dong 20.000. Nggak ada. Vas bunga, kasih. Akhirnya naik jadi goban, jadi cepeceng 100.000. Capek, ya ketika apa? Ketika akhirnya dia jadi bulan-bulanan dari temannya dipalakin terus. Karena temannya ini pegang rahasia kelakuan dia yang telah memecahkan vas bunga kesayangan dari kakeknya. Yang kedua ya konsekuensi atau akibat dari hidup dalam tidak kudus bahwa ada berkat yang terhambat. Jadi gini teman-teman, ada halangan ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kalian harus sadar dan tahu, ingat ya, bahwa ketika kalian jadi orang percaya, jadi orang Kristen, berkat yang paling besar yang kalian terima ketika kalian memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, bukan ketika kalian yang enggak punya motor, lalu sekarang punya motor. Ketika kalian bisa masuk ke perguruan tinggi favorit kalian, itu bonus. Berkat Tuhan bonus. Tapi berkat terbesar di dalam hidup kita sejak kita terima Tuhan Yesus yaitu ketika kalian ya sungguh-sungguh punya koneksi kembali dengan Tuhan. Terhubung kembali dengan Tuhan. Karena ketika kalau kita lihat kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya mereka terusir keluar dari Taman Eden. Artinya jauh dari hadapan Tuhan. Dan ketika Yesus mati buat kita, maka dia yang membuka jalan kembali supaya hubungan kita dengan Bapa di sorga terhubung kembali. Karena inilah berkat terbesar. Karena untuk apa kita punya harta banyak, lalu karir kita bagus. Kalau ujung-ujungnya kita hidup 70 tahun di dunia ini, lalu kita binasa setelah kita meninggal selama-lamanya. Buat apa? Maka dari itu Tuhan kasih berkat paling besar supaya kamu bisa terhubung dengan Tuhan. Lalu ketika nanti satu waktu Tuhan panggil, kamu hidup dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Nah, ketika kita hidup dalam ketidakkudusan, ada gangguan. Ketika kita mau dekat sama Tuhan itu ada hambatan.
Coba buka Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yang berhadapan muka dengan muka, dekat dengan Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi artinya ketika kita hidup dalam ketidakkudusan, ini jangan sampai kita mau dibodoh-bodohin sama iblis. Karena dia tahu kalau kita dekat sama Tuhan, kita jadi orang yang diberkati. Dan kalau kita hidup diberkati Tuhan, kita hidupnya itu bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan iblis akan berusaha supaya hidup kita ini ngaco, kita ini ancur-ancuran, supaya hidup kita tidak jadi berkat. Malah sebaliknya, iblis pengen hidup saudara jadi cibiran. Yang ketiga, ya, kenapa ada konsekuensi akibat resiko, yaitu begini. Karena upah dosa adalah maut. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa ini. Ini ayat keras banget, saudara. Jadi kita dikasih gratis sama Tuhan, keselamatan, tetapi keselamatan yang Tuhan kasih bukan murahan. Dan kalian harus menghargai pengorbanan Kristus, karena dia yang rela gantiin kita semua. Harusnya kita semua ini semua satu rombongan masuk neraka semua, karena kita orang berdosa. Tapi karena dia tahu kita tidak sanggup membayar dosa-dosa kita, dia yang gantiin kita. Oleh karena itu kita harus menghargai pengorbanan Kristus. Karena apa? Dosa itu ujungnya adalah maut. Dosa itu ujungnya pahit. Coba buka Amsal 5 ayat 3 sampai 5. Amsal, tolong dibuka. Karena, bisa dibuka Amsal? Ada? Amsal 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Perempuan jalang itu bicara tentang rayuan iblis. Ya, rayuan iblis itu menitikkan tetesan madu. Waduh, tetesan madu, pernah ngerasain madu semua kan? Namanya madu itu enak, madu itu manis. Demikian juga rayuan iblis itu semua ya adalah manis, enak. Dan ini memang secara daging memang betul. Saya nggak ngomong bahwa namanya tawaran iblis itu nggak enak. Enak ya secara daging kita. Ya. Lalu apa? Langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Artinya apa? Artinya kalau buat urusan iblis ya, dekat-dekat sama dia, maka mulutnya itu lebih licin daripada minyak. Jadi kalau untuk urusan iblis licin semua. Maksudnya apa? Apa juga boleh, sok mangga, mau apa? Mau lakukan apa? Boleh sama iblis boleh, silakan. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi poin pertama yang perlu kita ingat baik, bahwa hidup tidak kudus itu bukan hanya bikin capek, tapi hidup tidak kudus membawa juga kepada kebinasaan. Ya, saya percaya di sini di antara kita tidak ada yang mau binasa. Yang kedua, poin penting yaitu tentang apa? Bahwa kekudusan adalah identitas high class kita. Ya, jati diri kita yang telah dikhususkan untuk Tuhan. Jadi teman-teman ingat baik, jaga kekudusan itu bukan berarti kita mendorong kita untuk merasa lebih suci dari orang lain, enggak. Ingat ya, saya yang ada di depan sini dan kita semua enggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Kita semua adalah mantan pendosa semua. Enggak ada yang bisa menyombongkan diri, oh kamu lebih baik, enggak. Kita semua adalah orang-orang berdosa, tidak ada yang pantas di hadapan Tuhan. Kita semua orang berdosa yang sudah mendapatkan kasih karunia karena kita beriman, kita dikuduskan, disucikan. Ya. Dan ketika kita menjaga kekudusan, bukan berarti kita menjadi merasa orang sok suci, tapi dengan kesadaran bahwa saya itu telah dipisahkan oleh Tuhan untuk tujuan hidup yang mulia.
Kalian hidup itu 70-80 tahun, silakan pilih mau diisi apa. Diisi yang biasa-biasa saja, yang mengalir, ya, lalu entah kemana, nggak jelas. Atau kalian memberikan hidup kalian untuk tujuan yang mulia. Jadi ini saudara, teman-teman harus jaga diri baik-baik. Ya, kalau misalnya kalian punya barang nih, barang itu barang yang penting, saya percaya barang yang penting untuk kalian, ya, itu pasti nggak akan ditaruh sembarangan. Kan barang-barang di rumah kita atau milik kita kan ada yang penting, ada yang kurang penting. Tapi saya percaya kalau barang yang penting, disimpannya pun nggak asal cul-cul seperti itu. Dia asal sembrono gitu. Tapi disimpan baik. Contoh umpama apa? Misalnya kalian pernah dikasih hadiah sama pacar, ada yang pernah dikasih hadiah sama pacar, Cung? Ada tuh di belakang, ya. Nah, ada yang pernah ngasih ke pacar? Ya. Pin, Koko Melvin pernah? Nah, waduh, ya. Jadi dikasih hadiah Koko Melvin ini pernah dikasih umpama ya sama Ibu Negara, ya dikasih jam tangan. Saya percaya jam tangan yang di pemberian dari sang kekasih Koko Melvin, ya ada yang dirawat baik-baik, ada misalnya ada berapa? 10. Berarti gonta-ganti pacar dong kalau gitu. Enggak. Ya. Jadi ada wah, itu jam pemberian pacar itu pasti akan disimpan baik-baik. Dan berusaha kalau bisa jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, atau mungkin kalian punya perhiasan. Kenapa sih barang tersebut dijaga baik-baik? Alasannya karena dua. Mungkin karena nilainya mahal, atau mungkin karena untuk menghargai siapa yang ngasih. Kalau mungkin anggapnya itu enggak terlalu mahal, tapi yang ngasihnya orang yang sesuatu menurut kalian itu penting, maka pasti akan dijaga baik. 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, dari semua orang, kalian adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan bilang begini dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi teman-teman ya, kita harus bisa menghargai diri sendiri. Gimana kita mau dihargai orang kalau kita juga nggak bisa menghargai diri sendiri. Dan kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri? Karena begini, status kita udah beda. Kita udah dikasih cap, dikasih label sama Tuhan, identitasmu sudah berubah. Dulu kita ini budak dosa. Ya, tetapi sekarang kita diangkat menjadi anak. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat ayat ini ada kata yang saya mau tekankan yaitu tentang berubah. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani, maka kata berubah ini menggunakan kata metamorfo. Dan ini biasa kita kalau pelajaran IPA, kita pasti pernah belajar, kita pasti tahu istilah metamorfosis, yaitu perubahan. Perubahan berkelanjutan yang sempurna, yang paling sering dari zaman dulu saya sekolah, dan mungkin teman-teman juga sekarang sekolah di pelajaran, di bangku sekolah, maka biasa yang dijadikan contoh adalah bicara tentang metamorfosis binatang yang namanya kupu-kupu. Kupu-kupu di sini kan tahu semuanya kupu-kupu. Menurut kalian kupu-kupu itu bentuknya, coraknya, warnanya indah apa jelek? Hah? Apa? Jelek apa bagus kupu-kupu? Bagus. Kupu-kupu itu warna-warni bagus sekali dan kita bisa kagum sama ciptaan Tuhan ini, salah satu ciptaan Tuhan ini karena Tuhan itu kreatif dan seninya luar biasa. Kupu-kupu itu macam-macam ininya, coraknya. Ya.
Nah, kupu-kupu kalian tahu bahwa dulunya itu adalah berasal dari ulat. Nah, tuh tahu. Dari ulat lalu kepompong lalu berubah menjadi kupu-kupu. Siapa di sini yang lebih memilih apa pegang ulat atau lihat kupu-kupu coba? Cici Friska lebih senang pegang ulat atau kupu-kupu? Kupu-kupu karena ulat kan jijaya gitu ya. Karena kan kita belum megang aja udah ngebayanginnya geli gitu ya. Tapi kalau kupu-kupu ya itu berubah, padahal sebenarnya makhluknya makhluk yang eta-eta kene, sama-sama juga bahwa makhluk yang cantik ini dulunya adalah makhluk yang menjijikan. Dan ingat, kita ini adalah diibaratkan metamorfosis seperti kupu-kupu, bukan lalat. Tahu lalat? Pernah lihat lalat? Si Jejen? Nah, tahu kan? Lalat. Nah, ada perbedaan antara kupu-kupu dengan lalat. Bedanya apa? Coba tolong ditampilkan. Bedanya antara kupu-kupu dengan lalat, ini perbedaannya yang pertama yaitu tentang apa yang dicari, apa yang disukai, dan fokus dari hidupnya. Jadi kupu-kupu kalau kalian belajar di IPA ya, ilmu pengetahuan alam, maka salah satu ciri dari kupu-kupu dia adalah binatang pencari nektar. Nektar itu bagian dari tanaman, dari bunga, di mana di situ ada cairan yang manis, ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kupu-kupu itu senangnya sesuatu yang manis, ya. Cari bunga-bunga yang indah. Ini punya satu ilustrasi atau gambaran bahwa fokus orang percaya yang berubah, yang diibaratkan seperti kupu-kupu adalah fokus kita adalah harus mengejar hal-hal yang mulia. Hal-hal yang indah, kalau kata Rasul Paulus, segala sesuatu yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah itu, kejarlah itu. Dan itu seharusnya, itu adalah melekat dan orang bukan kita melakukan hal itu. Tapi dibandingkan dengan lalat, saya pernah cek di Google, apakah lalat senang hinggap di tanaman atau bunga? Jawabannya adalah tidak. Dan lalat di Google bilang bahwa lebih senang ngumpulnya, carinya sampah. Dan lalat itu senangnya, senangnya nempelnya di, borok. Luka. Kalau kalian punya luka, borok nggak sembuh-sembuh, itu dibiarkan aja gitu, nanti lalat datang. Itu lalat nempel di borok. Jadi kalau lalat itu senangnya apa? Yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, artinya apa? Kehidupan di dalam dosa. Dan ingat, kalian metamorfo, berubah kepada kesempurnaan, lalu dari yang menjijikan kepada sesuatu yang mulia. Lalu perbedaan yang lain, apa? Dampak yang diberikan. Kalau kupu-kupu ya, itu datang, itu kita lihat itu, kita akan lihat, wah sesuatu ciptaan Tuhan, karya Tuhan yang indah. Yang menyenangkan untuk dilihat, karena apa? Warna-warninya itu cantik, bagus. Dan juga kalau kita misalnya lihat di pelajaran IPA ya, saya baca bahwa membantu penyerbukan tanaman. Ketika kupu-kupu itu datang mendekati satu tanaman, satu bunga, lalu membantu penyerbukan tanaman tersebut. Artinya apa? Hidup kita harusnya ketika kita ada di satu tempat, entah itu di rumah kita, entah itu di sekolah kita, entah itu di gereja kita, di lingkungan bermain kita, kumpulan penggemar olahraga atau apapun juga, kehadiran kita di sana itu harus jadi berkat. Membawa damai, membawa sukacita. Jangan sampai kehadiran kita membuat apa teman-teman, ayah si iya, nah gitu. Karena si ini mah orang ini apa yang suka, yang bikin trouble maker. Tetapi kalau lalat, perbandingannya ya, lalat itu binatang yang identiknya itu bawa penyakit dan kotoran. Kalau misalnya ada, kita lagi mau makan ataupun juga ada lalat, pertanyaan saya, teman-teman membiarkan, lalatnya lucu banget deh, atau diusir. Diusir. Kenapa? Karena lalat dalam benak kita ini binatang yang bawa penyakit, ini binatang yang kotor. Karena ngumpulnya apa? Nempel aja di sampah. Lah kita bayangin, kakinya itu hanya kotoran sampah, nempel di makanan kita, jijai banget. Ya, diusir. Nah itulah kita harus, saya harus berubah. Berubahnya bukan seperti lalat. Jadi gini, lalat juga metamorfosis lalat juga.
Lalat juga dari larva, dari ulat. Dan sama-sama bisa terbang juga. Sama-sama seperti kupu-kupu. Tapi sifat dasarnya ketika dia sudah berubah dan bisa terbang, ternyata sifat dasarnya masih sama, tidak berubah. Yaitu apa? Senang sama yang kotor-kotor. Kalau dulu ulat ya, sebelum jadi kupu-kupu mungkin dia senangnya makanin daun ya. Jadi bikin daunnya jadi jelek. Tapi setelah jadi kupu-kupu dia nggak makan daun lagi. Tetapi lalat ya, asalnya dari larva, dari ulat ya. Lalu jadi lalat dewasa bisa terbang, tapi sifat dasarnya etak-etak kainnya belum berubah. Senengnya apa? Ya masih yang itu juga. Aku masih seperti yang dulu kalau lagu zaman dulu. Cuma Cisonya yang tahu. Aku masih seperti yang dulu. Senengnya sama yang kotor-kotor. Nah inilah gambaran orang Kristen yang sudah ke gereja, ya, tapi perubahannya hanya sifat lahiriah saja. Iya sih datang ke gereja, iya, ya. Iya sih ikut komsel, iya. Tapi yang paling esensi, yang paling penting, yaitu sifat dasar perubahan hati, perubahan pikiran itu belum terlihat jelas. Artinya, kalau kategorinya tersebut, orang tersebut belum bertobat sepenuh hati. Ya, ingat ya, kalau kalian tahu bahwa ikan yang hidup, klik. Ikan yang hidup itu akan selalu berenang melawan arus. Ya, anak saya Joel pelihara ikan di rumah. ada itunya tuh apa? Ada yang itu yang jadi bikin ada arus gitu. Dan ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Jadi walaupun melawan arus, ya, lawan arus, itu tuh tandanya itu ikan hidup. Tapi kalau ikan mati, saya tanya, ikan mati, kira-kira kalau arusnya ke sini, ikannya ikut ke sini apa ke sana? Jawab? Ke sini, ke sini maksudnya. Ke sini, ya. Ya, kalau ikan mati, ini arusnya ke sini, dia pasti akan ngikut. Wah, enggak dia kekuatan, mati kok. Tapi kalau ikan yang hidup ya, walaupun kelihatannya ikannya kecil, sungainya gede, tapi dia bisa melawan arus loh. Nah itulah yang namanya kalau kerohanian kita hidup ya, maka kita adalah jadi orang-orang anak-anak Tuhan. Walaupun, aduh Pak Marga, itu teman-teman saya nggak ada ini, semuanya pada gitu semua. Tapi kalau kalian punya kerohanian yang hidup, kalian akan memutuskan, aku mau jadi ikan yang hidup, bukan ikan yang mati. Ya, ikan yang mati ujung-ujungnya cuma jadi ikan asin. Nah, gambaran yang kita bisa dapat juga ada seorang tokoh di Alkitab, yaitu yang namanya Daniel. Daniel di Alkitab adalah orang yang nggak mau ikut-ikutan dengan arus, dengan kebanyakan orang. Yang ada pada lingkungan Daniel. Daniel adalah orang yang menolak, salah satunya menolak makanan raja. Saya mau tanya, makanan raja, kira-kira makanannya enak apa enggak? Enak. Mungkin raja kayaknya nggak makan apa ya, pecel kali. Atau raja nggak mungkin makannya makan apa gitu ya, apa gitu. Tapi makanan raja, makanan yang enak. Tetapi ketika dia tahu dari menu-menu makanan raja itu ada makanan-makanan yang bertentangan dengan iman dia sebagai orang Yahudi, ya, maka dia memutuskan untuk berpantang. Dia nggak mau gara-gara urusan perut, urusan makan, lalu dia menceburkan diri dan dia menjual imannya. Menganggap rendah prinsip dalam hidupnya. Dan kalian lihat, Daniel adalah orang yang mengalami berkat lewat keputusan keteguhan hatinya. Alkitab mencatat bahwa dia adalah salah satu orang yang paling cerdas. Ya, dan salah satu bukti paling cerdas adalah ketika raja pada waktu dia hidup, ya, pada waktu itu kan Israel pernah bangsa Yehuda, Israel itu pernah mengalami namanya pembuangan. Dan di mana waktu itu ya rajanya bisa berganti-ganti. Tetapi Daniel ya dipakai, ya dipercaya mendapatkan posisi yang bagus sebagai orang kedua, orang kepercayaan, walaupun rajanya ganti-ganti. Kalau zaman dulu biasanya ya, kalau raja berganti, orang dekatnya raja itu disingkirkan. Takutnya nanti barangkali orang yang dekat ini ya bisa mengkudeta raja selanjutnya, tapi enggak.
Raja nggak pernah punya pikiran ini Daniel orang jahat bakalan kudeta. Tapi raja kepengen banget angkat Daniel jadi asisten dia, orang kepercayaan. Karena raja lihat orang ini punya roh yang luar biasa. Kenapa? Karena Daniel memutuskan apa? Untuk tidak menyamakan dirinya dengan orang-orang lain. Tapi dia punya harga diri, dia punya jati diri. Aku ikut Tuhan. Walaupun ya pernah dapatkan tantangan. Dan dia pernah dimasukin ke gua apa? Ke gua singa. Tetapi itu tidak melunturkan imannya. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Pemusik bisa siap-siap, ini saya sedikit lagi. Ya, Roh Kudus adalah power up kita. Roh Kudus adalah power up kita. Jadi dia adalah sumber kekuatan, dia adalah pemberi kekuatan ekstra. Mungkin di antara kalian ya yang dengerin renungan ini, pikir aduh Pak kayaknya repot, kayaknya saya mah belum tentu sanggup lah. Mau sungguh-sungguh hidup beda gitu, hidup menjaga kekudusan, hidup benar. Kayaknya aduh tantangan dunia ini begitu memukau dan begitu menggoda. Rasanya kayaknya saya nggak akan sanggup lah untuk melakukan renungan yang saya dengar hari ini di ibadah teens. Saya mau ingatkan bahwa jangan pesimis dulu dan merasa bahwa aduh saya mah pasti nggak akan sanggup, saya nggak akan kuat karena tantangannya begitu berat ya. Saya dikelilingi orang-orang yang hidupnya nggak benar, gimana saya bisa mempertahankan iman saya untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jujur memang kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, pengen hidup benar nih, saya cuma mau katakan mustahil. Ya, nggak bisa. Kita ini masih dibalut daging, belum nyampe sorga, saudara. Ya, jadi kita ada kelemahan, ada titik-titik di mana kita nggak sanggup di sana. Kalau kita pengen berusaha untuk hidup kudus, tapi dengan kekuatan sendiri, tapi ada kabar baik. Ya, kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia janji sama murid-muridnya, aku pergi ke sorga, tapi aku akan berikan penolong yang lain selain aku. Dan itu adalah Roh Kudus namanya. Dia sebagai helper, dia sebagai, kalau bahasa kerennya, bahasa teologinya itu sebagai parakletos. Parakletos itu apa sih? Dia adalah penolong, dia adalah pembela, dia adalah penasehat, dia adalah penghibur, pokoknya komplit. Ya, segala kelemahan kita, dia yang angkat. Kalau kita jatuh, dia angkat. Kita susah, dia hibur. Kita mungkin tersudut, dia yang bela. Jadi itu, ketika kita tahu betapa peran Roh Kudus itu begitu besar, maka dari itu kita harus mengerti bahwa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pertanyaannya, Roh Kudus itu sudah turun ke atas kamu atau belum? Karena kalau kita tidak punya kuasa, maka apapun juga bisa menguasai kita. Sekali lagi, kalau kita tidak punya kuasa dan itu pemberian Roh Kudus, maka apapun juga bisa menguasai kita. Karena kita sadar, kita tahu bahwa kita ini ada titik-titik lemah. Dan intinya apalah? Intinya bahwa ketika kita mau menang ya dan bisa mengejar hidup kudus bukan dengan kekuatan kita. Tapi kekuatan kita itu adalah datang dan pemberian dari Roh Kudus. Oleh karena itu, mutlak bagi kita untuk apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mau taat kepada Roh Kudus. Seringkali dalam hidup ini apa? Kita banyak kali dengar Roh Kudus bicara, tapi kitanya cuek. Dan itu yang membuat daging kita makin kuat. Ya. Sampai akhirnya kita kalah lagi. Gagal maning kalau kata orang Tegal. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau taat kepada Roh Kudus, nanti Roh Kudus itu yang terus memampukan kita. Ayo, kamu bisa. Aku akan kasih kemampuan sama kamu. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Dan saya berdoa dan mendorong supaya teman-teman semua, adik-adik remaja, sejak kalian masih usia muda, belia, kalian memutuskan untuk menyerahkan hidup kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau untuk hidup kudus, tapi aku tahu aku lemah. Aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Tapi aku percaya kalau Roh Kudus turun ke atas aku diberi kuasa, diberi kemampuan untuk mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Siapa di sini yang rindu bahwa hidupnya bukan untuk dunia lagi, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya
Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati perintahku. Dan perintah Tuhan salah satunya adalah bilang begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau misalnya kita ngerti, oh iya ya, kita ke gereja bukan cuma sekedar ketemu teman, tapi kita mau belajar. Tuhan, aku ingin terus dari waktu ke waktu hidupku terus dibenahi, diluruskan, dibereskan, dikoreksi yang salah. Supaya makin lama hidup kita makin kudus. Dan saat itulah hati Tuhan disenangkan. Karena apa? Dari waktu ke waktu kalian ada progresnya baik. Seperti dari ulat, kepompong, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Saya berdoa supaya kalian semua jadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menjaga hidup kudus. Hidup kudus, siapa takut? Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu pujian sebelum ditutup dalam doa. Menyenangkanmu, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Refnya saja. Refnya saja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan? Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan di kayu salib. Kalau kami ada dan berubah identitas, dulu kami adalah budak, tetapi kami disebut anak Tuhan. Status kami diangkat, dulu hidup kami menuju kepada kebinasaan, tapi sekarang kepada kehidupan kekal. Ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih, tahu menghargai pengorbananmu. Karena Tuhan datang ke dunia bukan cuma untuk mengajar, tapi juga untuk mati buat kami, supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan hal ini, supaya kami menyerahkan hidup, keputusan dan langkah-langkah kami bukan untuk menyukakan daging kami yang masih serupa dengan dunia, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah dengan kami memutuskan, kami mau belajar hidup kudus ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami semua setelah mendengarkan renungan firman hari ini dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajarkan kami untuk punya keputusan seperti Daniel, beda dengan dunia ini karena kami bukan berasal dari dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus menolong kami di usia mungkin yang masih belia, masih muda, tapi kami percaya bahwa mereka pun anak-anak Tuhan, Bethel Teens, semuanya bisa menjadi berkat. Seperti Tuhan menetapkan Timotius, walaupun masih muda, tetapi bisa menjadi teladan buat banyak orang. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Oke, kalau saya bilang berani hidup kudus, semuanya jawab siapa takut. Oke, yuk. 1, 2, 3, berani hidup kudus.
Kurang keras sekali lagi. Berani hidup kudus? Oke, yuk kita sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita berdoa dulu, kita mau memberikan persembahan. Silakan siapkan persembahannya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan. Mari ajari kami, mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa menjadi orang-orang yang kudus Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau memanggil kami untuk bukan untuk melakukan kecemaran, tapi untuk melakukan yang kudus. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati juga Pak Marga yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkat-Mu, marifat-Mu, pengetahuan, pengenalan akan Allah semakin Kau tambah-tambahkan. Berkati keluarganya, pelayanannya, semuanya semakin untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapak, sebentar kami ingin memberi persembahan Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, teman-teman semua, ada beberapa pengumuman yang harus kita dengarkan saat ini ya. Yang pertama, minggu depan kita ada revival night. Ada KKR, jadi kita ibadahnya bukan di sini ya. Teman-teman, kita ibadahnya di main hall. Jam berapa? Jam open gate jam 5:30. Karena kan sudah mulai ramai ya kalau misalnya bukber segala macam itu mau buka. Jadi kalau bisa datang lebih cepat, lebih awal itu akan lebih baik. Jadi kita open gate jam 5:30. Oke ya, ingatkan teman-temannya sebelahnya, kita ibadahnya bukan di sini tapi di main hall. Jadi buat teman-teman ajakin juga teman-temannya yang lain. Kita mau bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, kita mau sama-sama merasakan pemulihan dari Tuhan. Oke ya, ingat revival night minggu depan jam 5:30 sudah open gate. Oke, yang kedua. Nah jadi karena ini kita lagi mempersiapkan revival night. Jadi untuk minggu depan komselnya diliburkan dulu. Karena mungkin banyak teman-teman juga yang akan terlibat dalam KKR ini ya. Jadi kita akan komsel kembali tanggal 25 Maret. Yang udah kangen komsel atau misalnya pengen cerita-cerita boleh hubungi pembinanya masing-masing, oke? Oke. Nah, siapa di sini yang sudah selesai ikut SMK bertumbuh berakar? Ada yang sudah ya? Oke, jadi tanggal 27 Mei kita akan ada retreat SMK. Jadi yang belum ikut retreat SMK yang berakar atau bertumbuh, boleh hubungi saya atau hubungin Ko Melvin ya. Nanti kita biar sama-sama merasakan lawatan Tuhan di retreat SMK tanggal 27 Mei. Nah ini juga dikenakan biayanya 100.000 ya teman-teman. Jadi harus kasih tahu dulu orang tuanya ya. Tanya mama mau ikut retreat, biayanya segini gitu ya. Oke, nanti baru hubungin Ko Melvin atau hubungin saya. Selanjutnya seperti biasa teman-teman Serafim nanti selesai ibadah kumpul di tempat biasa ya, ketemu sama Ciyo. Nah selanjutnya, oke nih teman-teman kita tuh punya prayer box ya di Instagram. Teman-teman boleh lihat dan kalau teman-teman lagi butuh dukungan doa, ada berbeban berat segala macam, boleh masuk ke prayer box, tulis segala macam, nanti kita akan doakan. Setiap doa yang masuk itu kita akan doakan. Bukan kita omongin ke orang-orang, bukan. Tapi akan kita doakan, oke? Boleh kasih nama, boleh nonem, terserah ya. Jadi kalian di sini tidak sendiri teman-teman. Kalau kalian berbeban berat, ini banyak kakak-kakak pembina yang akan mendukung dalam doa. Oke ya, jangan lupa nih. Wah luar biasa kakak-kakak pembina, I love you. Oke, ya saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Coba lihat kiri kanannya. Wah banyak sekali ya di belakang sana ya. Yang baru pertama kali hadir ya. Oke teman-teman, ibadah ini berjalan dengan baik dan sungguh luar biasa itu karena siapa? Karena Tuhan. Yang kedua karena siapa? Karena para volunteer yang luar biasa sudah menyediakan waktunya. Yuk kita sama-sama katakan, thank you volunteer. Terima kasih buat pelayanannya. Yang usher, pelayanan musik, worshiper semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Tuhan kami mengucap syukur
Buat ibadah hari ini ada sukacita, ada gairah baru Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu yang bukan sembarangan anak-Mu Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar Tuhan, itu mau kami lakukan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, minggu ke depan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, mari Engkau yang campur tangan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang, kami mau berpisah. Engkau yang tetap menyertai, melindungi kami. Ada ucapan syukur yang boleh kami terima, ada berkat-Mu yang akan kami terima. Mari kita mau arahkan hati kita mau angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang datangnya dari Bapa Sorgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Kiranya senantiasa menyertai hidupmu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Terima berkat dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And how was He, how great, oh was He, how great is our God. Happy weekend, see you next week. Tuhan Yesus memberkati.